Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan khususnya kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Buru Nasti yang selalu siap mendengar. Mudah-mudahan kita semua bahagia di dunia ini dan insya Allah dengan ridho Allah kita pun masuk surga di akhirat nanti. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita manusia yang berada di dunia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang memberikan arti dalam kehidupan. Manusia tidak ada apa-apanya. Setelah lahir manusia di muka bumi ini mencari apa-apa. Dan setelah meninggal tidak bawa apa-apa. Dan ketika di akhirat nanti akan ditanya tentang apa-apa. Kemana umurmu kau habiskan? Apakah ilmumu kau amalkan? Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau belanjakan? Dan badanmu yang diberikan Allah kesempurnaan dan kesehatan, kemana kau gunakan? Tidak melangkah kaki manusia kecuali ditanya tentang 4 pertanyaan itu. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah kepada kita, hidup ini mudah-mudahan dapat kita gunakan sebagai alat kita untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyuruh kepada kita kebaikan, menyuruh kepada kebenaran, menyuruh kepada jalan keselamatan, menyuruh kepada kebaikan untuk bisa kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita selaku umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ajaran agamanya. Tentu kita selaku umat yang beriman, kita memperbanyak sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bersama, maka menyeru kepada kebaikan adalah salah satu amal ketaatan yang paling agung dan ibadah yang paling afdol yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia adalah mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di dalam mengajak kepada kebaikan itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan. Melakukan berbagai cara teknik dan tips bagaimana supaya kebaikan itu menyebar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kedurhakaan. Di sinilah pentingnya kita bersinergi, bekerja sama dalam setiap golongan. Menyeru kepada kebaikan itu tidak hanya tugas daripada ulama kita, tidak hanya tugas seorang ustadz dan ustazah, tidak hanya tugas seorang dai dan da'iyah, mubalik dan mubalighah, tapi itu juga tugas seorang ayah, tugas seorang suami, tugas seorang istri, tugas seorang ibu, tugas seorang pemuda, tugas seorang dosen, tugas seorang hakim, tugas seorang aparat kepolisian, dan tugas seorang pengacara, dan tugas seorang remaja, tugas seorang anak. Dan jika itu kita lakukan secara bersinergi, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu akan terwujud kebaikan di masyarakat kita. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu uzuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dolalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asamim man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang ia peroleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Mengajak kepada kebaikan itu menambah bonus pahala. Selain kita mendapatkan pahala yang mengajak kepada kebaikan, yang mengikuti yang kita ajak kepada kebaikan itu, mereka pun berpahala, mereka mengamalkannya, dan kita penyuruh kepada kebaikan, menambah bonus pahala. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah
fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu azari man amila biha wala yanqusu min ujurihim sayu. Barang siapa melakukan suatu amal kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyah. Barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan, fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan oleh orang yang sesudahnya, kutiba alaihi mislu wisri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'u, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Man dalla ala khair falahu mislu azari fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang kita ajak kita lakukan dan kita setarakan dan seimbangkan dengan perbuatan kita, maka itu akan menambah kebaikan kepada kita. Dan orang-orang yang mengikuti kita, insya Allah akan berikan juga kebaikan. Dan kita mendapatkan bonus kebaikan daripada orang yang mengikuti ajakan kita dan orang yang mencontoh kita atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau tidak terlaksana ajakan-ajakan kebaikan di masyarakat kita, maka akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Datangnya musibah, datangnya bencana, itu karena Allah murka. Banyak di antara masyarakat yang diam melihat kemungkaran. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastatik fa bilisanihi, dan jika dia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastatik fa biqalbihi, dan jika dia tidak sanggup dengan tangannya, dengan lisannya, maka dia mencegahnya dengan hatinya. Wajalika at'aful iman, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, dan peliharalah, selamatkanlah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha sadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah keras siksaannya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Kalau kita tidak melakukan
amar ma'ruf nahi mungkar. Semua kita senang melakukan ajakan kepada kebaikan, dan kita pun tidak sungkan dan tidak merasa takut mencegah dari kemungkaran. Maka saudara-saudaraku, kita akan diberikan keberkahan, karena keberkahan itu akan datang. Keberkahan itu akan tercurah jikalau kita penduduknya beriman dan bertakwa. Maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan kita akan mengalami kesejahteraan, kejayaan, dan kemakmuran dan kemajuan. Perbuatan yang nyata itu adalah kemungkaran. Kebanyakan kita diam, itulah yang mendatangkan bencana itu. Sudah banyak nampak oleh mata kita kemungkaran-kemungkaran, saudaraku, yang diam walaupun itu selemah-lemah iman, mendiamkan kemungkaran di depan mata juga adalah kemungkaran. Membiarkan kemaksiatan di depan mata juga adalah kemaksiatan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Terutama mengajak keluarga kita yang paling utama untuk melaksanakan sholat. Karena dari sekian banyak ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka tugas kita kepada keluarga kita khususnya mengajak mereka untuk sholat, dan mengajak mereka tidak ada batasan kesabarannya. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya sabarnya tiada batas. Selagi kamu masih hidup, tugasmu adalah mengajak keluargamu untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu sangat berkaitan dengan rezeki. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak pernah memohon rezeki kepada kita. Kita beribadah untuk kita. Jikalau kita tidak beribadah, yang rugi adalah kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Melihat kemungkaran kita diam, itu juga adalah kemungkaran. Perbuatan dosa yang kita diamkan di depan mata kita, kita juga melakukan dosa. Dan kekufuran yang kita ridhoi juga adalah kekufuran. Kemungkaran yang kita ridhoi juga adalah kemungkaran. Dari Urus Ibnu Amirah Al-Kindi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ija umilatil khoti'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha." Jika ada suatu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihatnya kemudian membencinya atau mengingkarinya, maka ia seperti orang yang tidak melihatnya, yakni dia tidak berdosa. Kemudian sedangkan orang yang tidak melihatnya namun ia ridho dengan kemaksiatan tersebut, maka ia seperti orang yang melihatnya, yakni ia ikut berdosa. Hadis riwayat Abu Daud. Kemungkaran yang kita dengarkan dilakukan orang, kita diam dan tidak menyebutnya sebagai kemungkaran, maka kita pun berdosa.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apabila kemaksiatan sudah merajalela, maka Allah akan datangkan kepada kita bencana yang merata. Dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika mendengarkan kalimat Rasulullah itu, dia pun bertanya, bukankah ada di antara masyarakat itu ada orang-orang yang soleh? Ya, betul, ada di antara mereka orang-orang soleh. Mereka pun kena timpa atas bencana itu, tapi Allah mengampuni dosa mereka dan Allah pun ridho atas mereka, karena orang-orang yang soleh itu mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari masyarakat dari kemungkaran. Tapi nyatanya masyarakat mengacuhkan, tidak mempedulikan. Bisa jadi mereka kena timpa bencana, tidak selamat dari bencana itu, tapi Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah pun ridho kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau ia takut. Al-Quran surah Toha ayat 43 sampai ayat 44. Fir'aun saja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, Allah perintahkan untuk memberikan nasihat kepadanya. Nasihatnya nasihat yang lemah lembut. Apalagilah kita sesama muslim, wajib kita saling mengajak kebaikan dan saling mengingatkan untuk meninggalkan kemungkaran. Dari sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, maka ada prioritas. Siapa yang lebih dahulu kita dahulukan untuk kita ajak kepada kebaikan. Siapa yang paling utama dan yang paling dahulu kita ajak kepada kebaikan? Yang paling utama dan yang paling dahulu kita ajak kepada kebaikan adalah keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran surah As-Su'ara ayat 214. Begitu ayat ini turun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya dari satu suku, satu buyut, satu kakek, hingga istri dan anak beliau yang ada di kota Makkah. Lalu Nabi kita bersabda, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha istaru anfusakum. Wahai orang-orang Quraisy, atau ucapan yang serupa dengannya, belilah diri kalian dari Allah. Saya tidak mampu menolong kalian sedikit pun daripada ajab Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, saya tidak mampu menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, saya tidak mampu menolong kamu sedikit pun dari Allah.
wahai Sofia, bibi Rasulullah, saya tidak mampu menolong kamu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, saya pun tidak mampu menolong kalian dari Allah. Mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan dari hartaku, tetapi saya tidak mampu menolong kamu sedikit pun daripada Allah di hari kiamat kelak jika engkau tidak beriman. Rasulullah SAW tak mampu menolong putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra sedikit pun di hari kiamat jika Fatimah Az-Zahra tidak beriman. Tapi kalau Fatimah Az-Zahra minta harta, mungkin sedikit banyaknya masih bisa diberikan oleh Rasulullah. Tapi menyelamatkan Fatimah Az-Zahra nanti di hari kiamat, jika dia tidak beriman, Rasulullah tidak akan mampu menyelamatkannya. Begitulah Rasulullah SAW melakukan dakwahnya yang paling utama, prioritasnya adalah kepada keluarga. Oleh karenanya, orang-orang yang pertama masuk Islam kebanyakan adalah dari keluarga beliau. Ali bin Abu Thalib, Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq sebagai sahabatnya. Ada 4 orang yang pertama yang mengakui kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga as-sabiqun awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, itu kebanyakan adalah dari keluarga beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kalau sudah kita lakukan ajakan kepada keluarga, seimbangkanlah ajakannya juga kepada tetangga, kepada teman, kepada kelompok masyarakat yang satu, kepada kelompok masyarakat yang lain. Itu adalah tahapan-tahapan dalam melaksanakan ajakan kepada kebaikan. Ada yang paling utama kita prioritaskan, yaitu menyelamatkan diri, baru keluarga kita. Solehkan dulu dirimu sebelum engkau mengajak kesolehan kepada orang lain. Apa wujud dari kebaikan yang kita ajak? Wujud daripada kebaikan yang kita ajak adalah itu supaya kita semua mampu mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu bagaimana supaya akidah tauhid manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepadanya, hanya takwa kepadanya, hanya taat kepadanya. Maka penanaman yang paling utama adalah penanaman tauhid. Kemudian ajakan kepada melaksanakan syariat agama. Dan kalaulah sudah dilaksanakan akidah tauhid yang kokoh, tidak mudah roboh, dan mudah-mudahan dia akan serta merta dengan kesadarannya akan mampu melaksanakan syariat agama. Dia akan mau melaksanakan, mendirikan sholat, dia akan mau berpuasa yang wajib maupun yang sunat, dan dia akan mau berzakat, berimpak, bersedekah, berwakaf sesuai kemampuannya, dan mudah-mudahan dia pun akan menjiwai keyakinannya.
itulah pentingnya saudara-saudaraku, kita mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan termasuklah ajakan itu berupa memanggil sholat, azan, muadzin. Muadzin itu kita jangan anggap remeh. Orang yang mengumandangkan azan itu tidak sedikit pahalanya. Dari Muayyah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal muazzinina atwalun nas a'naqu yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Bahkan dari Barrok bin Ajib anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi solawat terhadap shaf pertama. Wal muazzinu yaghfiru lahu madda sautih. Dan seorang yang mengumandangkan azan, Allah akan ampuni dosanya sepanjang suaranya. Maka makin panjang suara seorang muazzin, maka semakin banyak dosa Allah ampuni dosanya. Semakin banyak dosa dihapuskan. Semakin banyak dosanya yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu man sami'ahu mir rotobin wa yabis walahu mislu azari man sholla ma'ahu. Dan ucapannya dibenarkan oleh para pendengarnya, baik dari kalangan yang basah maupun yang kalangan yang kering, dan ia akan peroleh pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Berapa yang datang ketika azannya dikumandangkannya? Ada sekitar 50 orang. Berapa pahala 50 orang itu? Itu semua dikumpulkan, dan itu bagian daripada pahala seorang yang mengumandangkan azan. Siapa yang mengumandangkan azan selama 7 tahun karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan menuliskan untuknya bebas daripada api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun mengharapkan ridho Allah, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang mengumandangkan azan dalam salat 5 waktu karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosanya yang kecil yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengajak kepada kebaikan termasuklah salah satunya mengumandangkan azan, itu sangatlah dianjurkan. Bahkan dalam hadis berikutnya, siapa yang melakukan azan sebanyak 12 kali dalam setahun, maka ia berhak masuk surga dan akan dicatat baginya setiap hari dia azan 60 kebaikan. Dan setiap qomat akan dicatat 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan pelajaran
atau nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialog, berdiskusi, berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sebagai kesimpulan dari ceramah atau tausiah atau nasihat dengan judul menyeru kepada kebaikan, ini kami lebih mengajak atau bisa dikatakan lebih menekankan kepada kita semua untuk aktif mengajak orang lain berbuat kebaikan, amar ma'ruf, dan kita pun semua harus aktif juga mencegah daripada kemungkaran. Dalam realita kehidupan kita, pengajak-pengajak kebaikan itulah sungguhlah banyak. Banyak yang berani mengajak kepada kebaikan, tapi hanya sedikit orang atau hanya sedikit kelompok masyarakat yang berani mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita bersama. Oleh karena itu, selain kita berani mengajak kepada kebaikan, seharusnya kita pun semua berani mencegah manusia dari kemungkaran. Organisasi, kelompok yang mengajak kebaikan itu sungguhlah banyak, tapi hanya sedikit kelompok masyarakat yang mau mencegah dari kemungkaran. Karena mencegah kemungkaran itu ada risiko, dan risiko itu banyak yang tidak siap untuk menerimanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu secara seimbang, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.